Dan sekarang target kita menuju pos 2. Rencananya kita ngecamp di pos 2. Nah, dari sini ke atas kita udah nggak akan dapat sumber air lagi, nggak akan bisa ngambil air lagi. Dan sekarang kita akan ngambil persediaan. Kita dapat kabar yang kurang enak sebenarnya. Kemarin kan waktu di kereta saya udah jelasin. Ya mungkin karena salah satunya faktor cuaca yang memang lagi kurang bersahabat. Mas ya. Ini pos 1 Mas? Iya, ini kita udah sampai di pos 1. Oh iya, pos 1 itu. Pos 1. Oh, alhamdulillah sampai pos 2. Sekarang pukul 20 lebih 8 menit. Dengan durasi pendakian di 3 jam lebih 7 menit. Kita sampai di pos 2. Alhamdulillah. Berarti ya 3 jaman. Itu tuh termasuk kita istirahat di pos 1 lama, istirahat di pos air barusan juga lama. Ya lumayan lah, bikin foto-foto, sempat bikin foto-foto dulu. Sekarang kita mau langsung pasang tenda biar bisa bikin minuman hangat. Yuk, sebelah sini ya. Halo Sob, kita ketemu lagi di video pendakian Gunung Kawi part 2. Buat kalian yang belum nonton part satunya, boleh cek di YouTube channel saya, Boarding Adventure. Karena di part 1 kita udah ngebahas berbagai drama yang terjadi sebelum akhirnya kita sampai di sini. Nah, sekarang posisi kita sudah ada di pos 2 dan malam ini kita akan bermalam atau ngecamp di sini. Barusan kita trekking dari base camp ke pos 2 itu sekitar 3,5 jam. Itu termasuk istirahat dan foto-foto. Pokoknya kita jalannya cukup santai ya. Untuk malam ini kita nggak akan ada banyak aktivitas. Ini menu makan malam pun sederhana aja. Kita cukup menikmati nasi bungkus yang sudah kita bawa dari bawah. Kalaupun tadi kita udah belanja logistik, rencananya akan kita masak besok setelah summit. Untuk sekarang, paling setelah selesai makan kita mau ngopi-ngopi bentar. Habis itu lanjut istirahat biar besok bisa bangun pagi buat summit. Enaknya di sini minum yang hangat-hangat. Wow. Hidupku terasa sempurna sekali ya. Semoga sushi. Lebih ke kematangan ini, bukan gigi lagi. Halo, selamat pagi Sob. Sekarang waktu di jam tangan saya menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kita udah siap mau sarapan. Jadi sebenarnya kita udah bangun dari 1 jam yang lalu buat masak nyiapin sarapan ini. Semoga di jam 5 kita udah bisa start summit. Dan sekarang kita siap sarapan.
entekno ya. Oke sob, sekarang pukul 5:25. Akhirnya kita baru siap mau jalan. Dan kondisi di sini udah lumayan ramai, jadi kayaknya hari ini banyak yang TikTok, ada yang baru datang juga pasang tenda. Target kita sampai puncak cepetnya di jam 8 lah ya. Atau mungkin telat-telatnya di jam 9. Semoga bisa sampai. Yuk, kita mulai perjalanan. Sorry. Ternyata di hari kedua buka yang naik ke sini lumayan rame juga ya. Dan kebanyakannya yang tektokan. Kalau yang ngecamp sih bisa dihitung jari, dari semalam cuma ada 2 tenda dan itu termasuk tenda kita. Tadi subuh sih kayaknya ada nambah 2 tenda lagi, itu pun gak tahu beneran ngecamp atau cuma iseng. Karena pada saat kita turun, tendanya udah dibongkar lagi. Untuk camp areanya sendiri itu tuh agak rawan kalau boleh saya bilang, karena posisinya ada di tengah-tengah vegetasi hutan yang cukup rapat. Teduh sih teduh ya, cuma kendalanya di saat kondisi berangin seperti sekarang ini, yang paling ditakutkan adalah pohon tumbang. Selain itu, lokasi camp yang terlalu dekat dengan pepohonan besar sangat mungkin meningkatkan resiko tertimpa dahan kering yang bisa patah sewaktu-waktu. Belum lagi potensi gangguan dari satwa liar kecil seperti serangga atau bahkan ular yang lebih suka berada di area vegetasi rapat dan lembab. Sebenarnya untuk poin yang ini saya tidak terlalu worry karena tenda kita didesain cukup rapat dan tertutup, dan kita juga memakai footprint serta inner tenda yang aman dari potensi binatang kecil masuk ke dalam. Tapi ya tetap aja, faktor kenyamanan dan rasa aman jadi poin penting ketika memilih lokasi camp. Mungkin ini PR buat pengelola ya, tolong carikan camp area yang lebih layak. Bukan berarti camp area yang di pos 2 nggak layak, cuma ya itu tadi, buat saya sendiri agak bikin was-was. Ini kondisinya cukup berangin sob. Dari kemarin kita mulai trekking, mulai masuk pintu rimba, mulai masuk hutan itu tuh angin cukup kenceng. Jadi saya baru sadar gitu, kenapa kemarin sempat tutup ya? Ya mungkin karena salah satunya faktor cuaca yang memang lagi kurang bersahabat. Dan semalam pun saat kita trekking nemuin cukup banyak pohon-pohon yang tumbang. Jadi mungkin salah satu alasan kemarin kenapa tutup yaitu demi keamanan dan keselamatan pendaki. Kita sampai pos 3 sob. Pukul 5:48 berarti dari pos 2 ke pos 3 23 menit. Ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Karena kemarin kita sempat nge-review ada beberapa video orang. Estimasi per posnya itu dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke puncak, masing-masing 1 jam. Kita bisa tempuh dalam waktu kurang dari setengah jam, tapi nggak tahu ke depannya. Oke lah, kita jangan bersombong diri dulu. Gimana, mau nafas dulu bentar? Boleh, istirahat dulu. Oke.
Mas, ini kalau yang Keraton Kawi itu sebenarnya sebelah mana sih? Jadi jalurnya lewat yang kita kemarin kan lewat Markusi Praja tuh. Hah? Itu masih lurus. Oh, masih jalur yang itu? Iya. Oh, jalan rayanya? Jalan rayanya masih lurus. Oh. Nah, nanti ada base camp Kawi lewat Keraton. Oh, saya kira itu lewat sini. Oh, enggak beda. Nggak bisa berarti ya? Beda, nggak bisa. Jadi lewat, kita nanti ketemunya di puncak sana sih. Oh. Cuman kalau di sana itu minusnya nggak ada sumber air. Oh gitu. Jadi Iya. jadi memang banyak pendaki itu milihnya lewat sini. Lewat sini. Oh. Ya itu kemarin tuh saya tuh udah kepikiran pengen explore Keraton. cari tahu tentang keraton gitu. Sempat research gitu tentang keraton. Malah yang saya research itu lebih fokusnya ke keraton, bukan jalur pendakiannya. Tapi ternyata nggak kelewat ya. Enggak. Sayang banget ya. Tapi itu si posisinya itu apakah sudah di jalur, apakah misalkan di pos 1, 2, atau 3 atau posisinya? Sebelumnya di base camp. Oh, masih di bawah? Iya, masih ada Keraton. Tapi secara jalur memang bisa buat pendakian? Bisa. Sayang banget ya. Padahal saya pengen explore. Atau mau, nggak boleh Nggak bisa kan, lintas gitu, sekarang. Ya. Kemarin kan kita udah di briefing nggak bisa lintas. Bisa lintas. Mungkin next time. Next time ke Keraton. Tapi dari parkiran itu jauh nggak? Deket. Kalau besok apa nanti kalau sempat ya? Kalau sempat, kalau nggak ke sorean kita ke sana. Oke. Soalnya sore biasanya udah tutup sih. Oh, ada batas. Oh, oke. Siap. Nah, bener banget ya Sob. Kalau kita mendengar Gunung Kawi, yang pertama terlintas itu pasti mistis, horor, tempat pesugihan, pusat spiritual, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena Gunung Kawi memang sejak dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang cukup disakralkan dan penuh misteri. Banyak cerita turun-temurun yang berkembang di masyarakat, mulai dari kisah orang-orang yang tiba-tiba kaya raya setelah tirakat di sana, sampai katanya ada penampakan-penampakan gaib yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi sekarang kita tidak akan bahas tentang perhantuan ya. Saya hanya pengen sedikit mengangkat sejarah kenapa Gunung Kawi bisa dijadikan sebagai dalam konteks tertentu jadi pusat spiritual, bahkan dikenal juga sebagai tempat pesugihan. Semua itu bermula dari keberadaan dua makam tokoh penting, yaitu Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual tinggi. Eyang Jugo adalah seorang ulama dan spiritualis dari era Kerajaan Mataram, sedangkan Raden Mas Iman Sujono adalah bangsawan keturunan keraton yang dikenal memiliki kesaktian dan pengaruh besar di masa kolonial. Karena pengaruh spiritual dan karisma mereka semasa hidupnya, masyarakat sekitar mulai datang untuk berziarah, mencari berkah, dan berharap mendapat jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Dari situlah tradisi tirakat, meditasi, dan permohonan rezeki mulai berkembang. Seiring waktu, cerita-cerita tentang orang yang menjadi sukses atau kaya setelah datang ke Gunung Kawi mulai menyebar luas tuh. Mitos pun tumbuh dan tempat ini kemudian diasosiasikan dengan pesugihan. Meskipun kenyataannya tidak semua orang yang datang ke Kawi untuk itu ya. Banyak juga yang sekedar mencari ketenangan batin atau ngalap berkah dengan cara yang wajar. Nah, yang saya ceritakan barusan itu mungkin hanya salah satu versi aja. Tentunya ada versi lain yang kalau saya ceritakan pasti bakal lumayan panjang. Yang terpenting bagi kita, bagaimana kita bisa menyikapi tempat-tempat seperti Gunung Kawi ini dengan bijak. Mau datang untuk berziarah, cari ketenangan batin, atau sekedar wisata sejarah, semuanya sah-sah aja. Selama niat kita baik dan tetap menghormati nilai-nilai yang ada di dalamnya. Karena pada akhirnya, tempat seperti Gunung Kawi ini bukan cuma soal mistis dan pesugihan, tapi juga cermin dari kekayaan budaya, spiritualitas, dan kepercayaan masyarakat kita yang sangat beragam. Pos 4 Sob, pukul 6.45 tadi start dari pos 3 itu tepat di pukul 6. Jadi dari pos 3 ke pos 4 45 menit. Ini kabutnya udah sangat syahdu. Dan nanjak dari pos 3 ke pos 4 barusan lumayan vertikal. Ke atas gimana?
Sebelum ke puncak perkenalan dulu. Oh, berarti itu pemanasan. Ya, pemanasan. Ke atas. Ada tanjakan. Berarti lebih-lebih ya. Oh, yang tanjakan istighfar itu ya. Istighfar. Oke. Dan di pos 4 ini tuh ada spot camp, cuman emang nggak terlalu luas, paling maksimal 2 tenda. Jadi pilihan ngecamp itu ada 3 lokasi, pos 2, pos 4 sama puncak. Jadi kalau misalkan di ini udah berisi, ya mau nggak mau harus ke puncak. Gitu. Bebas. Ini sepertinya saya agak terkecoh ya sob. Tadi dari pos 2 ke pos 3 kita tempuh sekitar 25 menitan. Lalu dari pos 3 ke pos 4 butuh waktu sekitar 40-50 menit. Nah, saya mikirnya dari pos 4 ke puncak paling lama juga cuma 1 jaman lah. Soalnya kemarin waktu lihat review video orang, rata-rata jarak antar posnya memang sekitar 1 jaman. Tapi kalian tahu nggak? Dari pos 4 ke puncak kita tempuh dalam waktu berapa lama? 1 jam 45 menit, hampir 2 jam sob. Saya tuh bener-bener gak nyangka kalau treknya bakal seterjal ini. Ini tuh definisi tanjakan yang bener-bener vertikal. Ditambah lagi sekarang cuacanya lagi badai dan kabut tebal. Tanahnya jadi licin banget karena kabut yang terperangkap di pepohonan berubah jadi seperti air hujan yang langsung membasahi tanah. Makanya saya tuh salut banget buat sobat pendaki yang bisa langsung ngecamp di puncak. Kita aja yang gak bawa beban berat udah sepayah ini, apalagi kalau harus mendaki sambil bawa carrier yang full beban. Satu kata sih, hebat. Dan makin ke atas kayaknya pendakinya makin rame ya. Karena dari jam 3 pagi waktu kita masih di tenda, kita udah mulai denger tuh sudah ada orang lewat buat muncak. Dan seperti biasa, kebanyakan dari mereka memang mau tektokan. Sekarang kan lagi ngetren tuh para pendaki tektok. Kita sebagai pendaki konvensional cuma bisa senyum-senyum sambil bilang, ya udahlah ya, kita mah apa tuh di hadapan para tektoker. Tapi kalian sadar nggak? Seiring dengan meningkatnya tren pendaki tektok, jumlah kejadian kecelakaan di gunung pun juga ikut meningkat. Dan menurut analisa pribadi saya, ini tuh bukan suatu kebetulan, justru ada korelasi kuat antara dua hal itu. Kenapa? Karena gaya pendakian tektok ini sekarang mulai banyak dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya belum siap. Ada istilahnya tuh, orang-orang biasa menyebutnya pendaki FOMO, yaitu mereka yang naik gunung cuma karena ikut-ikutan tren, tanpa bekal pengetahuan, pengalaman, atau persiapan yang cukup. Banyak dari mereka yang belum terbiasa dengan medan gunung, fisik juga belum terlatih, tapi mereka maksain diri untuk naik gunung pulang pergi dalam sehari. Lebih parahnya lagi, perlengkapan mereka pun jauh dari kata standar. Ada yang naik gunung pakai sendal jepit, pakai sepatu kets yang jelas bukan buat trekking. Perbekalan makanan pun cuma seadanya, yang kadang cuma roti atau cemilan doang. Kadang mereka begitu tuh karena ngelihat para atlet trail running juga seperti itu. Kadang saya tuh cuma bisa geleng kepala. Atlet trail running cuma bawa 1 botol air pun bisa jalan karena fisik mereka sudah terlatih. Lah kalian, apakah fisiknya sekuat itu? Enggak kan? Makanya saya tuh pengen banget menghimbau ke semua pengelola jalur pendakian dimanapun itu untuk mulai memberlakukan persyaratan yang lebih ketat buat pendaki yang ingin melakukan tektokan. Setidaknya yang esensial aja dulu, yaitu tidak boleh solo hiking, terus menggunakan sepatu yang memang khusus untuk trekking atau trail running, membawa perbekalan makanan dan air yang cukup, terus wajib membawa jas hujan, dan punya alat penerangan seperti headlamp atau senter. Jangan cuma andalkan flashlight dari HP, karena biasanya baterainya udah keburu habis duluan buat foto-foto. Dan satu lagi yang tak kalah penting, jam keberangkatan juga harus dibatasi. Basecamp harus bisa mempersiapkan waktu tempuh naik turun ke puncak.
Kalau ada yang mau tektok tapi berangkatnya terlalu siang, ya jangan diloloskan. Mau jam berapa mereka turunnya nanti? Karena kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan di gunung, siapa yang repot? Ya kalian-kalian juga kan, sama tim SAR yang kadang dibantu relawan. Semoga himbauan ini bisa didengar dan diterapkan di lebih banyak jalur pendakian demi keselamatan kita bersama dan supaya mendaki tetap jadi aktivitas yang menyenangkan, bukan jadi ajang mempertaruhkan nyawa. Akhirnya sob, setelah melalui perjalanan yang sangat berat, melewati tanjakan yang sangat terjal, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Kawi, Batu Tulis. Ini kita sampai sini tepat di jam 9 pagi. Ini nggak tahu suaranya kedengaran apa enggak, anginnya kenceng banget. Durasi pendakian kita sebenarnya ini termasuk istirahat 7 jam 17 menit dengan panjang trek 7,99 km. Ini termasuk istirahat. Kecuali yang ngecamp itu memang saya pause. Cuman kalau yang istirahat di perposnya itu nggak saya pause. Akhirnya kita sampai juga. So, Daulagiri Exploration EDC. Daulagiri Exploration EDC Gunung Kawi akhirnya sukses. Terima kasih sudah mengantar ke Gunung Kawi. Ini kondisi angin kencang, badai. Satu ini. Ya. Kita udah nunggu hampir 30 menitan sob, tapi emang badainya nggak kunjung reda. Dan kita juga di sini udah lumayan kedinginan, makanya sekarang kita putusin untuk turun ke camp area. Dan untuk perjalanan turun nggak akan kita rekod karena lumayan PR, perjalanan turun terjal licin pula. So, untuk Daulagiri Exploration edisi Gunung Kawi Puncak Batu Tulis, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. Sampai jumpa lagi di Daulagiri Exploration selanjutnya. Daulagiri, salam adventure. Salam.